wartawan pun juga kaget gitu ya. Karena apa? Karena dalam catatan kita nama Pak Bambang Nugroho ini, Bambang KG ini, seingat kami dan dalam catatan kami tidak ikut penjaringan. Hasil atau nama yang akhirnya muncul itu, ya, 2 nama itu diumumkan ke grup WA itu. Kemudian ya sudah rame-rame di grup, tahu-tahu grup dikunci, terus tahu-tahu saya dikeluarkan dari grup. Ya itu yang bikin saya cukup kecewa ya, karena pada hari Kamis itu. Ya, di hari Kamis itu siang-siang saya tahu-tahu dikeluarkan dari grup kader yang isinya semua kader PD yang ada di Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast tribunsolo.com. Masih temanya masih sama ya, tentang anget-angetnya Pilkada Kota Solo. Kali ini saya mengundang untuk mewawancarai mantan anggota DPRD Kota Solo yang juga politisi PDI Perjuangan, Mas Ginda Vera Triawan. Betul, Mas Ginda, Mas mantan ini. Mas Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol soal itu Mas ya. Mas, ada beberapa pertanyaan yang membuat kami penasaran dan saya merasa perlu untuk menanyakan ini ke beberapa pihak. Ya. Salah satunya Mas Ginda. Kenapa Mas Ginda? Karena saya menganggap Mas Ginda terlibat dalam proses ini. Jadi kemarin baru aja lagi rame-rame itu Mas tentang pencalonan wali kota dan wakil wali kota Solo. Okay. Ya. Sebagaimana kita ketahui ada 2 poros. Betul. Ya yang akhirnya resmi mendaftar ke KPU. Yang pertama dari PDI Perjuangan. Yang kedua dari koalisi parpol selain PDI Perjuangan gitu ya. Bisa disebut begitu ya Mas ya? Ya. Ya. Nah, yang ingin saya bahas tentu saja karena Mas Ginda ini dulunya atau kemarin itu politisi PDI Perjuangan dan Mas Ginda juga ikut mendaftar ya. Betul. Proses penjaringan sebagai calon wakil wali kota. Wali kota. Oh, calon wali kota ya. Wali kota. Proses penjaringan calon wali kota begitu. Hanya saja yang menarik kemarin sempat ada isu kalau pencalonan ini sedikit ramai setelah proses dan setelah munculnya nama PDI Perjuangan sebagaimana kita ketahui akhirnya memunculkan nama Pak Teguh Prakosa dan Pak Bambang Gage Nugroho ya, Bambang Nugroho atau Pak Gage begitu ya. Mas Ginda, ada kabar kalau ada kader begitu atau kader yang ikut dalam proses kontestasi penjaringan PDI Perjuangan itu tidak puas ya dengan munculnya nama itu. Saya sebelum kita beranjak lebih lanjut Mas, saya sebetulnya ingin tanya ke Mas Ginda karena Mas Ginda kan ikut. Betul. Artinya Mas Ginda menjalani semua proses yang diperlukan, yang disyaratkan begitu. Sebetulnya kalau ingin menjadi calon wali kota atau calon wakil wali kota Solo dari jalur PDI Perjuangan itu proses dan syaratnya itu dari awal itu seperti apa sih Mas? Jadi gini, pendaftaran saya sebagai calon wali kota tahun ini adalah pendaftaran saya yang ketiga. Yang ketiga. Saya 2014 daftar sebagai wakil wali kota. Ketika itu yang nama yang dimunculkan. Nah, jadi dari 3 pendaftaran ini, teman-teman pernah bertanya dan saya selalu sampaikan, saya nggak kaget dengan rekomendasi yang keluar. Karena selama 3 kali saya mendaftar ya, memang di luar ekspektasi semua. Artinya begini, pendaftaran yang pertama saya masih ingat betul, saya daftar sebagai wakil wali kota. Waktu itu Pak Purnomo kalau nggak salah mendaftar sebagai wali kota. Pak Rudi saya nggak tahu mendaftar atau tidak ya. Tapi memang Pak Rudi dan Pak Purnomo waktu itu statusnya sebagai incumbent. Sehingga ketika rekomendasinya keluar calon incumbent ya sah-sah saja menurut saya. Walaupun pendaftarnya tidak sesuai yang didaftarkan. Pak Rudi dan Pak Purnomo berarti 2019. 2019 saya mau mendaftar
tapi ternyata tidak dibuka pendaftaran di Kota Solo. Kemudian saya baca-baca aturan partai, di situ yang tertulis waktu itu adalah semua tingkatan pengurus kota dan kabupaten wajib membuka pendaftaran untuk menjaring ya, bukan untuk menyaring. Nah, Solo waktu itu tidak buka pendaftaran. Ketika itu aturan partai, iya, dan harusnya berlaku surut. Iya, makanya kan waktu itu masih ada yang menyanggap, ada yang bilang PDI Solo nggak buka pendaftaran karena sudah ada penugasan, bahasanya waktu itu. Nah, saya waktu itu ya sudah nggak bisa daftar, kalau nggak ada pendaftaran. Karena Jawa Tengah buka pendaftaran, ya akhirnya saya mendaftar di Jawa Tengah sebagai wakil wali kota. Rekomendasi yang keluar masih sesuai pendaftar ya. Mas Gibran nyata-nyata mendaftar sebagai wali kota di tingkat Jawa Tengah. Pak Teguh dan Pak Purnomo waktu itu mendaftar atau penugasan dari PDI Solo. Rekomendasi yang keluar adalah Mas Gibran dan Pak Teguh. Ya, walaupun aneh juga, tapi ya hasilnya masih memungkinkan. Sedangkan pendaftaran yang ketiga, saya rasa waktu itu sangat terbuka. Kita lihat hasil pilpres yang tidak maksimal. Pendaftaran ketiga maksudnya yang kemarin yang ini. Main ini dong, yang main ini. Pendaftaran ketiga ini kan di awal-awal PDI sangat terbuka. Bahkan mengajak semua elemen masyarakat, baik itu orang PDI maupun bukan, untuk mendaftar. Karena kita akan mencari tokoh yang paling bagus. Sampai ada beberapa tokoh-tokoh yang juga non-PDI setahu saya juga ikut mendaftar. Kemudian disampaikan, kita kumpul. Bahkan pendaftaran pertama, pembukaan pertama pendaftaran, saya masih ingat betul, saya sempat di WA Pak Sukasno. Mas Ginda katanya mau daftar, ditunggu. Oke, siap Pak, saya langsung daftar. Itu H-1 sebelum Lebaran kok. Pendaftaran hari pertama itu. Jadi saya ingat betul, sebelum Lebaran kok masih buka ini kantor. Tapi karena diminta untuk daftar, katanya mau daftar, ya saya daftar. Nah, dalam prosesnya itu memang ada 20 pendaftar. 12 dari wakil wali kota, calon wakil wali kota, dan 8 mencalonkan sebagai calon wali kota. Kemudian dikumpulkan, disampaikan bahwasannya ini DPC tidak punya hak untuk menentukan. Tapi dari 20 orang ini nanti akan menentukan DPP. Saya memahami. Jadi proses pendaftaran menurut saya selalu adalah tingkat bawah hanya akan menjaring, sedangkan tingkat pusat yang akan menyaring. Siapa nanti yang akan tersaring. Itu yang terjadi. Dan kemarin ya seperti kita ketahui, yang sebentar kedua, Mas, saya dulu biar urut. Ya. Setelah pendaftaran ditutup, Betul. Ya, pendaftaran ditutup itu para pendaftar ini apakah diberitahu begitu ada syarat dan ketentuan berlaku, misalnya ya dengan bahasa seperti itu, atau ada term of reference gitu ya, atau ada rule of the game, artinya Anda boleh ikut mendaftar ya, tapi nanti hasil belum tentu dari sini. Apakah ada pemberitahuan seperti itu? Seingat saya, kita pernah dikumpulkan sebelum adu gagasan untuk menyamakan rule of the game pada saat kita akan mengeluarkan gagasan. Jadi disampaikan di pertemuan itu, satu orang kurang lebih 5 menit, 20 orang ya kurang lebih sekitar 10 menit, berarti total sekitar 200 menit akan dilakukan malam hari, tidak boleh membawa alat peraga yang berlebihan, tidak perlu pakai paparan, cukup pakai mic saja, alami. Di situ juga disampaikan bahwasannya yang akan dapat rekomendasi hanya 2 orang. Sehingga siapapun yang tidak mendapatkan rekomendasi dari 20 orang itu diminta untuk mendukung siapapun yang mendapatkan rekomendasi. Diberitahu di situ? Diberitahu di situ, seingat saya. Kemudian juga disampaikan nanti setelah acara gagasan selesai, nanti silakan teman-teman para pendaftar bakal calon ini turun ke masyarakat, membranding atau pasang alat peraga atau apa mungkin ya. Karena apa? Karena nanti akan ada survei. Partai akan melakukan survei untuk menentukan siapa yang paling pas untuk dijadikan. Jadi rule of the game-nya memang sebatas itu. Tidak, kita tahu sih memang yang menentukan bukan Solo. Yang menentukan DPC, adalah pusat. Dan siapapun yang nanti akan dipilih pusat,
tolong dihormati. Ya, ya, tahu ya. Nah, terus kemudian kemarin sebagaimana kita ketahui, nama wakil wali kota ini mengejutkan banyak orang. Betul. Ya, wartawan pun juga kaget, gitu ya. Karena apa? Karena dalam catatan kita nama Pak Bambang Nugroho ini, Bambang Gage ini, seingat kami dan dalam catatan kami tidak ikut penjaringan. Betul. Ya. Nah, mengetahui hal itu, bagaimana Mas? Apakah itu termasuk dalam rule of the game tadi? Artinya siapapun yang nanti akan diusung, ya itu semua harus dihormati dan harus bisa dimengerti begitu. Nah, sebelum saya jawab itu, saya bisa sampaikan ya, kita pernah fit and proper test di Jawa Tengah, Semarang, di mana yang tercantum 20 nama orang itu. Hanya 20 nama orang itu. Sekarang memang pertanyaannya, saya adalah tipikal orang yang menghormati hasil akhirnya, tapi saya juga ingin menghormati prosesnya. Nah, ketika ada beberapa teman yang merasa keberatan dengan hasil itu, ya saya bisa merasakan. Mereka sudah menyampaikan gagasan, sudah datang hampir tiap malam konsolidasi di tingkat partai untuk menyampaikan ide-idenya, sudah memasang billboard dan segala macamnya, dan kemudian tahu-tahu yang keluar bukan dari situ. Nah, saya sudah bilang, ya kalau saya nggak kaget kok. Pengalaman 3 kali mendaftar, 2 kali ya, rule of the game-nya dinamika sekali ya, bisa melebar kemana-mana. Ya sudah, kita hormati saja. Walaupun secara proses sebenarnya saya ingin tahu kok bisa sih seperti ini. Memang sampai hari ini tidak ada penjelasan yang spesifik ya, baik secara informal maupun secara formal. Gimana sih prosesnya kok bisa seperti itu? Yeah. Yang bikin saya kaget dan cukup kecewa kan kemarin waktu, jadi gini, di awal-awal sempat ada sedikit rame-rame di grup kami sesama bakal calon, dan ada yang merasa kecewa, menyampaikan beberapa unek-uneknya. Akhirnya grup itu ditutup kok. Yang bisa kasih komen hanya admin. Kemudian di kesempatan lain saya dikeluarkan dari grup WA. Jadi setelah semua itu mendaftar, ya, itu dibuatlah grup WA. Grup WA. Yang isinya adalah para pendaftar itu ya. Nah, terus kemudian saya penasaran Mas, hasil atau nama yang akhirnya muncul itu, ya 2 nama itu diumumkan ke grup WA itu? Belum. Jadi cerita yang terjadi adalah saya masih ingat betul pendaftaran itu 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Waktu itu. Rabu malam. Ini pendaftar ke KPU ya? Pendaftaran ke KPU. Ya. Sampai hari Rabu belum ada yang tahu. Belum ada informasi apapun belum ke ada grup informasi WA itu. Di grup dimanapun nggak ada yang tahu siapa yang akan artinya belum diumumkan lah. Belum diumumkan. Padahal tinggal besok pendaftarannya. Saya baru ketemu beberapa teman dan mengatakan, oh kita hari Rabu tadi kita rapat di PDI yang hasilnya calon yang akan direkomendasikan belum tahu, tapi kita akan persiapan untuk pendaftarannya. Nah, saya masih ingat betul, saya masih melek jam 1 malam, tahu-tahu di sosmed, di WA group sudah keluar berita. Bahwasannya Mas Bambang menyatakan, mengkonfirmasi bahwa rencana besok dia akan mendaftar mendampingi Pak Rudi Pak Teguh sebagai wakil wali kota. Hari? Kamis dini hari. Kamis dini hari. Ya, sekitar jam 1. Tidur. Besok paginya buka dong, saya biasa pagi buka WA, cek. Beberapa grup itu menyampaikan selamat kepada 4 calon yang mendapatkan rekomendasi. Ya, misalnya di grup HIPMI, grup Kadin, Mas Respati, Mas Bambang, Mbak Asid kan anggota. Mereka menyampaikan selamat berkontestasi bertanding tapi tetap bersanding. Tapi di grup yang tadi ada teman-teman bakal calon. Cukup ramai. Ini kok bisa jadi seperti ini? Grup yang isinya para pendaftar itu. Calon di PDIP. Iya, rame itu. Ini kok hasilnya seperti ini. Ini kok yang ngumumkan kok bukan ketua DPC tapi kok malah calonnya misalnya. Itu
keriuhan itu sudah sejak pukul berapa? Saya buka WA sih jam 9 ya, Bang. Iya. Tapi kan ada catatannya itu kalau pesan subuh. Subuh. Nampaknya teman-teman yang habis subuhan buka WA itu Iya, langsung baru. rame itu. Ya saya kan, kalau saya tipikal menghormati hasilnya dan juga menghormati prosesnya, sehingga karena keputusannya sudah jelas ya saya diam dulu aja. Dan sampai Kamis pagi itu di grup itu juga belum ada pengumuman siapa yang hanya diumumkan kalau sudah ada perintah dari DPP ini hasilnya, tanpa menyebut nama gitu. Hanya mengumumkan itu. Hanya mengumumkan ini perintah dari DPP apa dari pusat, saya lupa ya kalimatnya. Tapi intinya Solo menyampaikan bukan kami yang menentukan, tapi atas yang menentukan. Ya, ada pengumuman seperti itu. Ya, ada pengumuman seperti tapi itu. Nama belum dikeluarkan. Ya. Kemudian ya sudah rame-rame di grup. Tahu-tahu grup dikunci. Terus tahu-tahu saya dikeluarkan dari grup. Ya itu yang bikin saya cukup kecewa ya, karena pada hari Kamis itu. Iya, di hari Kamis itu siang-siang saya tahu-tahu dikeluarkan dari grup kader yang isinya semua kader PD yang ada di Kota Solo. Loh, lah kenapa saya dikeluarkan? Oh, bukan grup yang calon pendaftar enggak, ya? Kalau grup yang calon pendaftar hanya ditutup. Jadi tidak ada bisa yang komen. Karena kan memang beberapa menurut saya beberapa pendaftar yang kecewa cukup mengeluarkan statement-statement chat yang cukup keras mungkin ya. Mas Ginda sendiri ngechat? Saya nggak pernah ngechat, Mas. Di grup itu? Iya, tapi dikeluarkan dari grup besar PDI Perjuangan Solo? Iya, kalau di grup yang bakal calon, saya jarang ngechat. Di grup kader, saya juga jarang ngechat sih sebenarnya. Cukup mengikuti apa sih berita yang diperlukan, tapi tahu-tahu dikeluarkan. Itu yang bikin saya bingung dan kecewa. Saya nggak komen, saya juga nggak protes, tapi kok saya dikeluarkan sekarang. Mas Ginda berusaha tanya? Saya bertanya kepada admin, Mbak, ini kenapa saya dikeluarkan dari grup, ada apa? Sampai sekarang juga belum dijawab. Jadi praktis sampai hari ini saya jadi ya galau-galau bocil ya. Dikeluarkan cuma dari grup WA, masa ya cuman di sisi lain. Maksudnya itu kan mungkin apa yang saya perbuat sehingga saya dikeluarkan begitu. Iya, apa yang saya perbuat? Saya selama ini apapun keputusannya saya ngikutin kok. Ngikutin. Ya. Toh juga hasil keputusan calon itu juga nggak bersuara keras begitu ya? Tidak bersuara keras kok. Ya masalah prosesnya patut perlu ada penjelasan. Menurut saya. Tapi kan tidak menyampaikan. Iya, sudah ngikut aja. Gitu. Tapi ketika ini kok saya digituin ya, saya masih bingung aja sih. Oke. Mas, tapi dari Mas Ginda sendiri bagaimana melihat keputusan PDIP untuk memunculkan nama itu ya? Kalau Pak Teguh kan ikut jelas jaringan jelas ya dan incumbent begitu kan. Nah yang Bambang Gagi ini katanya ini yang memicu ya adanya riak kecil di PDIP itu karena tidak ikut penjaringan begitu. Kalau Mas Ginda melihatnya seperti apa? Saya masih ingat ya, saya pernah berstatement di media, saya lupa medianya, ketika Pak Teguh sudah diangkat jadi wali kota definitif. Jadi begitu Mas Gibran mengundurkan diri, nggak sampai 2-3 hari kan langsung diangkat jadi wali kota, nggak ada PJ, nggak ada apa-apa, langsung deh. Waktu saya langsung menyampaikan, calon terbaik untuk jadi wali kota adalah Pak Teguh. Menyampaikan di mana? Di media saya tanya. Jadi sudah merasa pesimis, bukan pesimis, tapi logis saja. Pak Teguh ini sudah jadi wali kota. Definitif punya waktu banyak sebagai incumbent lagi. Pengalaman sudah tidak diragukan lagi. Ya ini kader terbaik menurut saya bilang gitu. Kalau wakil ya kita lihat karena masih banyak yang mendaftar. Nah, kalau saya kan simpel aja yang saya sampaikan. Kita hargai prosesnya dong. Kemarin kita ribut-ribut masalah keputusan MK. Kemarin diajak untuk demo untuk mengawal keputusan MK. Tapi kaitannya proses penjaringan ini ya tolong juga dong disampaikan. Sebenarnya ada apa sih? Teman-teman perlu, saya rasa punya hak kok untuk mendapat penjelasan. Kenapa Mas Bambang yang lebih dipilih? Saya kenal baik kok dengan Mas Bambang. Apakah dia punya kemampuan? Dia luar biasa kok orangnya. Tapi untuk menjelaskan kenapa dia bisa mendapatkan penugasan kan nggak ada salahnya. Sebagai partai yang menjunjung tinggi demokrasi dan Pancasila, ya ayolah kita buka-bukaan. Jangan, ya saya bilang, jangan kayak ospek lah, kayak mahasiswa baru.
peraturan nomor 1 hasil partai selalu nomor 1 tidak pernah salah. Nomor 2 kalau ada yang salah ya nomor 1 lagi ya, ya jangan seperti itu juga dong ya. Ini kita udah terbuka, kita kasihlah pembelajaran kepada masyarakat. Kenapa yang 12 ini punya salah apa? Yang 8 wali kota ini punya kekurangan apa? Atau bicara realistis lah, mereka keluar biaya loh. Mereka keluar tenaga selama ini. Apa yang akan ada kompensasi atau apalah. Mas, walaupun nggak jadi calon, tapi nanti kalau kita bisa mendapatkan kepemimpinan ini, kalian akan jadi bagian. Sangat enak. Waktu pencalekan juga seperti itu kok. Sudah disampaikan di 2019 ya. Siapapun yang tidak jadi caleg, jangan kecil hati, tetap akan kita perjuangkan, ditempatkan di tempat lain. Apa maksudnya Mas Ginda? Apa mungkin seperti ini? Ibarat sebuah orang melamar pekerjaan, kalau tidak diterima itu dijelaskan kekurangannya apa begitu? Betul. Saya rasa ya kalau analogi saya nggak seperti itu ya. Teman-teman bertanya ke saya seperti ini. Ini kok kayak penerimaan siswa baru ya? Ada jalur zonasi, prestasi, afirmasi. Lah ini kok yang keterima kok jalur langit ya tenang lah. Silakan aja dijelaskan. Saya kan bilang kalau saya kapasitasnya hanya mendaftar. Dan apapun keputusannya, yaitu keputusan partai kok. Nah, saya rasa partai tetap berkewajiban atau paling tidak memberi sedikit penjelasan. Jangan hanya bilang ini hak prerogatif misalnya sekarang. Ya repot juga kan. Ini kan anak-anak muda sekarang kan sukanya blak-blakan, terbuka, receh-receh, sampein aja. Kalau memang dia kader terbaik, ya sudah, clear. Tapi kalau cuma bilang apapun perintahnya harus kita taati, ya jangan. Saya nggak yakin banyak orang akan bisa menerima alasan yang seperti itu. Mas Ginda ini pasti kan ya dengan pendaftar lain kan pasti ya kenal lah. Mungkin tidak semua tapi ya pasti ada yang kenal begitu. Ada komunikasi dengan mereka nggak dan bagaimana Mas Ginda menangkap hati mereka? Apakah ada kekecewaan? Kalau selesai pendaftaran dan pengumuman itu saya belum ketemu dengan teman-teman. Karena apalagi kemarin heboh itu beberapa pendaftar yang menyampaikan kekecewaannya, bahkan ada yang sampai bikin laporan ke kepolisian. Jadi saya lebih baik cooling down. Apa sih yang jangan sampai saya menyampaikan sesuatu justru malah akan memberuncing. Sebagai orang partai ya saya sampaikan masalah keputusan partai ya kita hormati. Masalah prosesnya mau dijelaskan, saya berharap itu dijelaskan. Teman-teman kalau mau berbicara ya kita ketemuan aja. Saya takut Mas kalau pakai WA, chat-chatan, tahu-tahu nanti di capture, ya terus disalahartikan, repot saya. Kita nggak mau bikin kehebohan yang lain. Saya rasa sudah ada 2 calon, ya ayo kita adu kontestasi, ayo kita adu gagasan. Silakan masyarakat yang akan memilih nantinya. Mas Ginda, dari apa yang Mas Ginda tadi sampaikan, apa maksud Mas Ginda itu apakah mestinya proses penjaringan itu mestinya juga mengusung semangat demokrasi begitu? Iya. Jadi partai kita basic demokrasi, ideologi Pancasila jelas. Sehingga apapun proses yang akan dilakukan, tolong jelaskan. Kita sebagai partai ya, jangan hanya udah perintah, kita siap apapun perintahnya kok. Saya juga akan siap kok apapun perintahnya. Tetapi ketika perintah itu patut dipertanyakan, ya apa salahnya kita tanyakan. Artinya sebagai kader memang tegak lurus. Tapi mestinya keputusan itu dijelaskan. Ya, dengan apa alasannya, latar belakangnya bagaimana begitu ya. Nah selama ini padahal yang Mas Ginda alami tidak ada penjelasan itu sampai sekarang. Sampai sekarang saya belum dapat penjelasan. Makanya ketika tidak mendapat penjelasan, saya merasa ya sudah nggak apa-apa. Tapi ketika saya dikeluarkan dari grup, ya saya jadi bingung. Loh, ini kok jadi mainnya kok jadi nggak enak dikeluarkan dari grup. Praktis saya sudah nggak tahu kok kegiatan
apapun yang terjadi di partai itu nggak ada. Saya mau bertanya, bukan nggak mau bertanya. Belum ada penjelasan, saya takut malah salah melangkah. Oke. Mas Ginda sudah dikeluarkan dari grup besar, Betul. gitu ya. Terus apa yang Mas Ginda akan lakukan selanjutnya? Ya nyantai aja. Saya 2019 sudah nggak dicalonkan jadi calon legislatif. Iya. Dasar yang dipakai waktu itu adalah skornya sama bukan pengurus struktural. Padahal ada kok beberapa bakal calon yang 2024 maksudnya. 24 ya, di 2024 saya tidak dicalonkan dengan dasar katanya skornya tidak cukup, kemudian saya bukan pengurus. Faktanya ada kok yang pengurusnya hampir sama kayak saya, tetap bisa maju lagi kok. Nggak ada masalah buat saya. Ya itulah politik. Iya. Itu politik. Ya sekarang ketika ini hasil rekomendasi seperti itu, ya sudah kita terima saja. Saya selalu bilang, ada banyak orang bilang politik adalah sesuatu untuk menyampaikan, menggapai sesuatu dengan cara-cara berpolitik ya. Kalau saya bilang, ya politik ya ini politik. Nggak ada matematikanya. Kadang-kadang bisa dianggap baik, kadang-kadang bisa dianggap tidak baik. Nah yang kita harapkan politik yang baik. Politik yang penuh keterbukaan, penuh penjelasan, penuh tanggung jawab. Ya ini politik ini yang kita harapkan. Dan saya selalu mengatakan, politik itu akan ideal ketika semua mau terlibat secara aktif dan terbuka. Mas Ginda, tapi Mas Ginda masih akan meniti jalan politik atau enggak ini ke depannya ini? Kan sekarang sudah dikeluarkan dari grup PDI Perjuangan begitu. Ya. Saya sih sudah agak takut ya bermain di politik, khususnya pengalaman saya di legislatif ya. Ya saya tahulah dalamnya legislatif seperti apa, bahkan kadang-kadang saya dianggap orang yang terlalu vokal misalnya, padahal vokal itu bukan karena saya tidak mendukung kebijakan atau tidak mendukung kebijakan partai, tapi saya mau menyampaikan sebagai wakil rakyat. Nah, kalau politik masih seperti ini, ya saya lebih baik jadi pengajar politik. Atau ya bukan pengajar dalam arti saya lebih pintar, tapi paling tidak berbagi pengalaman. Oke. Mas Ginda, terima kasih banyak. Siap. Waktunya, insight yang diberikan, semoga menjadi ilmu dan pelajaran informasi buat kita semua. Kita doakan yang terbaik untuk Mas Ginda. Terima kasih, mantos Mbah Nuwun. Tribuners, demikian wawancara dan ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Ginda Vera Triawan. Saya Haji Pramastra, pamit undur diri. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.